Selamat datang dan jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jim. Di balik dinding rumah mewah yang megah, tersimpan rahasia pahit tentang sebuah pengkhianatan yang perlahan membunuh sang empunya rumah. Bayangkan, saat Anda memberikan seluruh hidup dan harta untuk keluarga suami yang Anda cintai, mereka justru menari di atas penderitaan Anda dengan pisau ketamakan yang tersembunyi. Inilah kisah tentang Tita, seorang wanita yang harus belajar bahwa kebaikan yang tak terbatas seringkali menjadi bumerang yang menghancurkan hatinya sendiri. Dari gelimang harta hingga getirnya pengusiran, setiap detik dalam kisah ini adalah pelajaran tentang harga diri yang terluka dan karma yang menagih janji. Akankah Tita mampu meruntuhkan istana kebohongan yang ia bangun sendiri? Ikuti terus ceritanya, karena kebenaran yang akan terungkap tidak hanya menyayat hati, tetapi juga akan membakar nurani Anda hingga tetes air mata terakhir. Tita menatap pantulan dirinya di cermin besar kamar utama dengan senyum tipis yang tersirat penuh kebanggaan. Sebagai seorang direktur utama di sebuah perusahaan logistik yang berkembang pesat, ia telah terbiasa memimpin ribuan karyawan dengan ketegasan dan visi yang tajam. Di balik kesuksesan profesionalnya, Tita merasa hidupnya sangat sempurna karena memiliki Doni sebagai suami. Namun, demi alasan bakti yang terus didengungkan Doni, Tita akhirnya setuju untuk memboyong Ibu Helena dan Dina untuk tinggal bersama mereka di rumah besar tersebut. Doni meyakinkan Tita bahwa kehadiran keluarga besarnya akan membawa keberkahan dan kehangatan, sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh Tita yang selalu ingin menjadi istri serta menantu idaman. Sejak hari pertama mereka pindah ke rumah besar Tita, suasana yang awalnya tenang perlahan berubah. Ibu Helena dengan cepat mengambil alih kendali atas urusan domestik, sementara Dina merasa rumah mewah tersebut adalah miliknya sendiri. Tita, yang terlalu sibuk mengurus operasional perusahaan sebagai seorang manajer, seringkali mengabaikan betapa rumahnya telah beralih fungsi menjadi pusat kendali bagi ambisi Ibu Helena dan Dina. Baginya, membantu keluarga suami adalah wujud nyata dari pengabdian yang tulus, meski ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membiarkan musuh masuk ke dalam benteng pertahanannya sendiri. Rumah besar tersebut kini terasa sangat penuh sesak dengan tuntutan mereka. Tita yang awalnya mengira kehadiran mertua dan ipar akan menemaninya, justru mendapati dirinya semakin sering lembur di kantor karena tidak tahan dengan suasana rumah yang selalu dipenuhi permintaan ini itu. Ibu Helena selalu tampil sebagai sosok ibu yang penuh kasih sayang, namun matanya yang tajam seringkali mengawasi setiap transaksi keuangan yang dilakukan Tita. Begitu pula dengan Dina, yang tidak lagi perlu datang berkunjung karena ia sudah memiliki kamar sendiri dan akses penuh terhadap segala fasilitas mewah di rumah tersebut. Kepercayaan Tita yang begitu besar membuat ia seringkali mengabaikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya sangat mencurigakan. Kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis kini terlihat sangat terjaga di mata tetangga dan kerabat melalui pencitraan yang dibangun Ibu Helena. Setiap akhir pekan, mereka mengadakan jamuan makan di rumah Tita. Tita selalu memastikan hidangan terbaik tersaji, sementara Doni tampak begitu bangga mendampinginya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyuman manis tersebut, Ibu Helena dan Dina sebenarnya sedang merencanakan sesuatu untuk memanfaatkan posisi Tita sebagai direktur utama dari dalam rumah. Doni, yang selalu berada dalam bayang-bayang ibunya, hanya bisa diam dan mengikuti setiap skenario yang direncanakan oleh keluarganya di ruang tamu rumah Tita sendiri. Pak Dirman, ayah Doni, seringkali duduk di teras rumah sambil memperhatikan menantunya. Ia adalah sosok yang sangat pendiam dan jarang sekali berbicara di depan umum. Namun, di balik sikap diamnya, Pak Dirman seringkali terlihat cemas melihat perilaku istri dan anaknya yang kini semakin berani meminta ini itu kepada Tita tanpa tahu malu. Ia tahu bahwa tinggal satu atap dengan Tita akan menimbulkan masalah besar. Pak Dirman pernah mencoba menegur Ibu Helena agar tidak terlalu membebani menantunya di rumah mereka sendiri. Namun Ibu Helena justru memaki suaminya dengan kata-kata kasar yang membuat Pak Dirman memilih untuk kembali mengunci diri dalam bisunya. Mbak Sari, Art yang telah bekerja pada Tita sejak ia masih merintis karir, adalah sosok yang paling peka terhadap keadaan. Ia sering melihat bagaimana Dina dengan bebas menggunakan barang-barang mewah milik Tita tanpa izin. Bahkan seringkali mengacak-acak dokumen pribadi di ruang kerja Tita saat sang direktur utama sedang tidak ada di rumah. Mbak Sari tidak berani menegur karena takut akan posisinya. Namun ia merasa sangat iba melihat Tita yang bekerja keras dari pagi hingga larut malam demi membiayai gaya hidup orang-orang yang tidak tahu diri yang kini menghuni rumahnya. Mbak Sari hanya bisa berdoa agar Tita segera sadar sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat.
Suasana rumah yang terlihat tenang ini sebenarnya hanyalah lapisan tipis di atas tumpukan bom waktu. Donnie, yang merasa posisinya sebagai suami menjadi kecil di mata keluarga karena ia tidak memberikan kontribusi ekonomi sebesar Tita, justru merasa harus selalu mengalah kepada kemauan ibunya agar ia tetap dianggap sebagai anak yang berbakti. Ia mengabaikan nuraninya yang tahu bahwa perlakuan ibunya sudah melewati batas. Donnie tidak menyadari bahwa semakin ia membiarkan ketamakan Ibu Helena dan Dina di bawah atap yang sama, semakin ia menghancurkan martabatnya sendiri sebagai pria dan suami. Tita merasa bahwa ia adalah wanita paling beruntung memiliki Donnie, meskipun terkadang ia merasa suaminya kurang inisiatif dalam mengelola keuangan rumah tangga yang kini penuh dengan anggota keluarga. Tita menganggap bahwa tanggung jawabnya adalah memberikan yang terbaik bagi keluarga besarnya. Ia tidak pernah mengira bahwa cinta dan kebaikannya dengan menampung mereka telah disalahartikan sebagai sebuah kelemahan yang sangat menggiurkan. Di balik kesuksesan karirnya sebagai seorang manajer, ia ternyata begitu rapuh di dalam rumahnya sendiri. Badai besar sedang bersiap untuk menerjang kehidupan yang ia bangun dengan susah payah. Kehidupan yang tampak tenang itu mulai menunjukkan keretakan kecil ketika Ibu Helena dan Dina datang dengan membawa sebuah rencana yang sangat ambisius. Tanpa diskusi yang matang dengan Tita, mereka mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan rohani ke Roma, Italia, dalam waktu dekat. Mereka mengatakan bahwa ini adalah impian seumur hidup Ibu Helena yang belum pernah terwujud. Tita, yang selalu berusaha menjadi menantu yang baik, awalnya merasa sedikit keberatan karena biaya perjalanan ke luar negeri tentu sangat besar. Namun, Donnie dengan segera membujuk Tita dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membahagiakan ibunya di masa tua. Donnie berjanji akan mengelola perjalanan itu dengan seefisien mungkin agar tidak mengganggu arus kas keluarga. Tita akhirnya luluh setelah melihat tatapan Ibu Helena yang tampak sangat berharap. Dengan penuh kelembutan, Tita memberikan izin dan bahkan menawarkan untuk menanggung seluruh biaya akomodasi serta tiket pesawat mereka. Ibu Helena dan Dina tampak begitu bahagia, namun ada kilatan kegembiraan yang berbeda di mata mereka. Ibu Helena meminta Tita untuk memberikan akses kartu kredit cadangan sebagai dana darurat selama mereka berada di luar negeri. Ia berjanji akan menggunakannya hanya untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya makan atau jika terjadi keadaan darurat kesehatan. Tita, dengan kepercayaan yang penuh, menyetujui permintaan tersebut tanpa sedikit pun rasa curiga akan motif di balik perjalanan itu. Selama persiapan perjalanan, Dina mulai berperilaku sangat mencolok. Ia seringkali memesan berbagai macam perlengkapan fashion mewah dengan alasan agar tidak mempermalukan keluarga saat berada di Eropa. Tita, meskipun merasa itu agak berlebihan, tetap berusaha memaklumi karena ia ingin mertua dan iparnya tampil percaya diri. Pak Dirman hanya dia memperhatikan tingkah laku istri dan anaknya dari sudut ruangan. Ia merasa bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari bencana keuangan bagi Tita, namun ia tidak berdaya untuk menghentikannya. Ia tahu bahwa jika ia buka suara, ia hanya akan memicu kemarahan Ibu Helena yang bisa berujung pada keributan besar. Donnie tampak sangat sibuk membantu ibunya mengurus segala dokumen perjalanan. Tita merasa Donnie sangat perhatian. Namun ia tidak menyadari bahwa suaminya itu justru menjadi pihak yang mempermudah akses segala keinginan boros keluarganya. Donnie seolah lupa akan tanggung jawabnya untuk menjaga keuangan rumah tangga mereka. Ia terus memberikan fasilitas tanpa batas kepada Dina dan Ibu Helena, seolah ia sedang berusaha membeli kasih sayang mereka dengan uang hasil keringat Tita. Tita sendiri terus fokus bekerja, menambah jam kerjanya sebagai direktur utama agar semua tagihan yang mungkin timbul bisa segera terbayarkan tanpa mengganggu rencana masa depan mereka. Mbak Sari sering mendapati Ibu Helena dan Dina sedang berbisik-bisik di ruang tengah saat Tita sedang tidak ada di rumah. Mereka tampak sangat antusias membicarakan berbagai tempat belanja mewah dan hotel berbintang di Roma yang ingin mereka kunjungi. Mbak Sari merasa sangat sedih melihat hal tersebut. Ia tahu bahwa uang yang akan digunakan oleh mereka adalah hasil dari kerja keras Tita yang rela lembur setiap hari. Mbak Sari sempat mencoba untuk sedikit memberi pengertian kepada Donnie bahwa Tita sudah sangat lelah bekerja. Namun Donnie justru membentaknya dan menyuruh Mbak Sari untuk tidak mencampuri urusan pribadi majikan. Hari keberangkatan pun tiba. Tita mengantar mereka sampai ke bandara dengan penuh rasa hormat. Ia mencium tangan Ibu Helena dan memberikan pesan agar mereka menjaga diri dengan baik selama di Italia.
Ibu Helena memeluk Tita dengan erat, memberikan janji palsu bahwa ia akan mendoakan kebahagiaan Tita di Roma. Dina pun tampak sangat bersemangat, melambaikan tangan dengan penuh kegirangan seolah-olah ia sedang menuju surga dunia. Tita merasa bangga karena ia telah menjadi sosok menantu yang mampu membuat mertua dan iparnya bahagia, tanpa menyadari bahwa ia baru saja memberikan kunci untuk kehancuran stabilitas keuangannya sendiri. Setelah mereka berangkat, rumah terasa sedikit lebih tenang, namun Tita tetap merasa ada kekosongan yang tidak biasa. Doni tampak lebih sering keluar rumah, sibuk dengan berbagai urusan yang katanya berkaitan dengan pekerjaan sampingannya. Tita tidak banyak bertanya. Ia selalu memberikan ruang bagi suaminya. Namun, ia tidak menyadari bahwa selama ketiadaan mereka, Doni secara rutin mengirimkan transfer dana tambahan ke rekening pribadi Dina dengan alasan untuk menambah uang saku. Doni semakin terjerat dalam pola perilaku yang merugikan istrinya sendiri. Namun ia merasa bahwa ini adalah harga yang harus dibayar demi menjaga kedamaian di mata keluarganya. Tita kembali ke rutinitas kantornya sebagai seorang manajer yang sangat sibuk. Ia mulai menerima laporan dari staf keuangan perusahaan mengenai beberapa penyesuaian anggaran pribadi yang harus dilakukan untuk menutupi biaya perjalanan tersebut. Tita tidak merasa keberatan. Ia menganggap semuanya sudah sesuai rencana. Ia masih menyimpan keyakinan penuh bahwa kebahagiaan mertua dan iparnya adalah investasi yang akan membuahkan kedamaian di rumah. Ia tidak tahu bahwa kartu kredit yang ia berikan sebagai cadangan telah berubah menjadi alat bagi Dina untuk memuaskan hasrat belanja yang tidak terkendali. Tita masih melangkah maju dengan optimisme tinggi, tidak menyadari bahwa ia telah memberikan kesempatan emas bagi keluarga Doni untuk menguras habis apa yang telah ia kumpulkan dengan kerja keras selama bertahun-tahun. 1 bulan kemudian, Tita baru saja selesai memimpin rapat besar di kantor ketika ia menerima sebuah amplop tebal dari pihak bank. Awalnya, ia mengira itu hanyalah laporan rutin bulanan mengenai penggunaan kartu kredit. Namun, saat Tita membuka amplop tersebut, wajahnya seketika pucat pasi. Angka yang tertera di sana sangat fantastis, mencapai 185 juta rupiah. Jantung Tita berdegup kencang, tangannya gemetar hebat saat melihat rincian transaksi yang didominasi oleh pembelian barang-barang mewah dari butik kelas atas di Roma, Italia, serta tagihan hotel berbintang 7 yang sangat tidak wajar. Ini bukan sekadar dana darurat. Ini adalah pemborosan yang sangat ekstrim. Tita segera pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk antara marah dan bingung. Saat ia sampai di rumah, ia mendapati Doni sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton televisi. Tita langsung melemparkan lembaran tagihan tersebut ke atas meja di depan suaminya dengan suara yang parau. Ia menuntut penjelasan mengenai nominal yang tidak masuk akal ini. Doni yang melihat lembaran itu tampak terkejut. Namun ia segera mencoba bersikap tenang dan mencoba mencari pembelaan. Ia mengatakan bahwa mungkin saja sistem bank sedang mengalami kesalahan atau ada pihak lain yang mencoba menyalahgunakan akses kartu tersebut saat ibunya berada di luar negeri. Tita tidak bisa menerima jawaban tersebut. Ia tahu betul bahwa kartu itu hanya dipegang oleh Ibu Helena. Tita mulai melakukan pengecekan secara detail dan menemukan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu 1 bulan. Kebohongan Doni mulai terungkap satu persatu ketika Tita mencoba menghubungi pihak agen travel di Italia untuk mengonfirmasi biaya sebenarnya dari perjalanan tersebut. Ternyata, biaya akomodasi yang dibayarkan oleh agen jauh lebih murah daripada total tagihan yang masuk ke kartu kredit Tita. Sisanya adalah murni untuk kesenangan pribadi Ibu Helena dan Dina yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjalanan rohani. Doni akhirnya tidak bisa berkilah lagi. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya, bukan lagi sosok suami yang lembut, melainkan sosok yang defensif dan mulai menyalahkan Tita. Doni justru bertanya dengan nada tinggi mengapa Tita harus mempermasalahkan uang tersebut. Ia mengatakan bahwa Tita adalah seorang direktur utama yang memiliki penghasilan jauh di atas rata-rata, sehingga nominal 185 juta rupiah seharusnya bukan masalah besar bagi wanita sukses seperti Tita. Doni bahkan menuduh Tita sebagai istri yang kikir dan tidak mendukung bakti suaminya kepada keluarga besar. Kata-kata Doni terasa seperti sembilu yang menyayat hati Tita secara langsung. Tita merasa sangat terpukul karena suaminya sendiri justru membela ketamakan ibunya daripada menjaga keutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Ia mencoba menjelaskan kepada Doni bahwa masalah utamanya bukan pada jumlah uangnya,
melainkan pada pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh Ibu Helena dan Dina di belakang punggungnya. Namun, Doni menutup telinga dan terus memojokkan Tita. Doni merasa bahwa ia memiliki hak untuk membantu keluarganya dengan menggunakan uang Tita, karena bagi Doni, harta istri adalah harta suami yang bisa digunakan untuk kepentingan keluarga besar kapanpun ia inginkan. Perdebatan malam itu menjadi yang paling hebat selama pernikahan mereka. Tita menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dengan orang-orang yang hanya memandangnya sebagai sumber uang. Mbak Sari yang mendengar keributan itu dari dapur hanya bisa menangis diam-diam. Ia merasa sangat marah melihat majikannya diperlakukan seperti itu. Mbak Sari tahu betul bahwa Tita selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Namun, kebaikan Tita justru dijadikan sebagai senjata untuk memeras dan menghancurkan harga dirinya sendiri di hadapan suaminya. Malam itu, Tita memilih untuk mengunci diri di kamar tamu. Ia tidak sanggup tidur di samping Doni. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang bagaimana ia bisa begitu buta terhadap karakter keluarga suaminya. Ia teringat akan semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini, mulai dari membayar cicilan rumah hingga membiayai kuliah Dina yang sebenarnya sudah selesai sejak lama. Tita merasa dunianya runtuh seketika. Kepercayaannya yang selama ini menjadi fondasi rumah tangganya telah hancur berkeping-keping akibat keserakahan yang tidak pernah ia sangka akan datang dari orang-orang terdekatnya. Doni masih terus menggedor pintu kamar tamu, menuntut Tita untuk keluar dan meminta maaf karena telah menyinggung perasaan ibunya dengan mempermasalahkan uang tersebut. Tita tetap diam. Ia tidak lagi memiliki energi untuk berdebat. Ia merasa sangat lelah dan sendirian di dalam rumah yang sebenarnya ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Di kamar lain, Pak Dirman tampak termenung, menatap langit-langit kamarnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa ia seharusnya bertindak lebih tegas sejak awal untuk mencegah situasi ini, namun rasa takutnya pada Ibu Helena telah membuat ia menjadi pengecut yang membiarkan menantunya diperlakukan dengan sangat kejam. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam. Tita keluar dari kamar tamu dengan mata yang sembab karena kurang tidur. Namun ia berusaha tetap tegar. Ia mendapati Doni sedang duduk di ruang makan dengan wajah yang masih tampak kesal, seolah-olah dialah pihak yang paling tersakiti. Tita tidak berniat untuk memaafkan kejadian semalam begitu saja. Ia memutuskan untuk mulai melakukan audit mendalam terhadap seluruh aset keuangan dan dokumen pribadi yang selama ini ia kelola. Sebagai seorang direktur utama, Tita sangat mahir dalam membaca laporan keuangan, dan kini ia menggunakan kemampuan tersebut untuk menelusuri kemana saja aliran dana rumah tangganya selama 3 tahun terakhir. Betapa terkejutnya Tita saat ia menemukan fakta yang jauh lebih mengerikan daripada tagihan di Roma. Ternyata, selama ini Ibu Helena dan Dina telah membuat berbagai akun tagihan atas nama Tita tanpa izin. Mereka seringkali membeli barang-barang mewah, perhiasan, bahkan membiayai liburan keluarga besar mereka yang lain menggunakan kartu kredit tambahan yang ternyata mereka aktifkan sendiri. Tita merasa dunianya seolah berputar. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang ia anggap keluarga telah melakukan penipuan sistematis terhadap dirinya. Rasa sakit hati yang dirasakan Tita kini berubah menjadi ketegasan yang dingin dan terukur. Tita mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Doni mengenai temuan barunya tersebut. Namun reaksi Doni justru di luar dugaan. Doni malah menganggap bahwa tindakan keluarganya adalah bentuk investasi hubungan yang wajar. Doni menuduh Tita terlalu obsesif dengan uang dan angka-angka. Doni mengatakan bahwa sebagai seorang pria, ia merasa tertekan karena istrinya terus-menerus menuntut pertanggungjawaban atas uang yang sebenarnya adalah hak keluarga. Tita akhirnya menyadari bahwa Doni memang telah dicuci otaknya oleh ibunya. Doni tidak lagi memiliki kemandirian berpikir dan sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan Ibu Helena dan Dina. Mbak Sari, yang bertugas membersihkan kamar pribadi Doni, secara tidak sengaja menemukan bukti lain. Ia mendapati tumpukan kwitansi dan catatan kecil yang ditulis oleh Dina mengenai strategi bagaimana cara menarik uang dari rekening Tita tanpa menimbulkan kecurigaan. Mbak Sari segera memberikan catatan tersebut kepada Tita. Saat Tita membaca catatan itu, ia merasa sangat mual. Di sana tertulis rencana-rencana licik untuk menguras harta Tita hingga benar-benar habis. Tita hampir tidak bisa bernapas melihat betapa jahatnya orang-orang yang selama ini ia beri makan dan ia sayangi dengan tulus.
Tita merasa sangat putus asa dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Ia merasa sangat kesepian di tengah rumahnya sendiri. Setiap hari ia harus berangkat ke kantor sebagai seorang pemimpin yang disegani, namun setiap kali pulang, ia merasa seperti seorang tawanan yang sedang diperas oleh keluarganya sendiri. Ia seringkali menangis di dalam ruang kerjanya, menutupi wajahnya dengan dokumen-dokumen penting agar karyawannya tidak melihat kerapuhannya. Ia merasa bahwa ia telah gagal menjaga kebahagiaan rumah tangganya sendiri dan kini ia terjerat dalam situasi yang hampir tidak mungkin untuk diselesaikan dengan baik. Doni mulai menunjukkan sikap yang semakin berani. Ia seringkali membawa teman-temannya ke rumah dan menjamu mereka dengan makanan mahal menggunakan dana milik Tita. Ketika Tita menegur, Doni akan menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan bahwa ia adalah kepala keluarga dan ia berhak melakukan apapun dengan aset yang ada di rumah tersebut. Tita semakin tersudut. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan Doni sebagai mitra hidup. Suaminya telah berubah menjadi alat bagi keluarganya untuk menghancurkan masa depan ekonomi Tita secara perlahan namun pasti. Pak Dirman, yang melihat menantunya semakin menderita, mulai merasa bahwa rahasia besar yang ia simpan harus segera diungkapkan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Ibu Helena dan Dina adalah dengan memotong tali ketergantungan Doni terhadap ibunya. Namun, Pak Dirman masih merasa takut akan ancaman Ibu Helena. Ia seringkali melihat Tita menangis di sudut halaman saat malam tiba, dan setiap kali ia melihat itu, hatinya merasa hancur. Ia tahu bahwa Tita adalah sosok wanita yang sangat baik dan tidak pantas mendapatkan perlakuan yang begitu keji dari keluarga suaminya. Malam itu, Tita duduk di teras belakang dengan tatapan kosong. Ia mulai berpikir untuk mengambil langkah drastis, yakni menarik diri sepenuhnya dari kendali keuangan keluarga suaminya. Ia sadar bahwa jika ia terus membiarkan hal ini terjadi, bukan hanya hartanya yang akan hilang, melainkan kesehatan mentalnya juga akan hancur lebur. Tita mulai mencatat semua bukti yang ia miliki dan menyimpannya di tempat yang sangat aman. Ia kini tidak lagi berperan sebagai istri yang penurut, melainkan sebagai seorang direktur utama yang sedang menyiapkan strategi perang untuk merebut kembali hidup dan kebahagiaan yang telah dicuri oleh orang-orang yang tidak tahu diri itu. Ibu Helena dan Dina akhirnya kembali dari Roma dengan membawa koper-koper besar penuh barang bermerek yang mereka beli menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk operasional perusahaan Tita. Mereka memasuki rumah dengan angkuh, seolah-olah baru saja menaklukkan dunia. Begitu sampai di ruang tamu, Dina langsung memerintahkan Mbak Sari untuk membongkar bawaannya dengan nada yang sangat kasar. Tita yang baru saja pulang dari kantor hanya berdiri diam di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak menyapa, tidak pula memberikan senyuman ramah seperti biasanya. Suasana rumah seketika menjadi dingin dan mencekam. Ibu Helena tanpa rasa bersalah sedikit pun langsung menuntut Tita untuk menyiapkan perjamuan makan malam mewah guna merayakan kepulangan mereka. Ia juga dengan sengaja memperlihatkan perhiasan berlian baru yang ia beli, sambil menyindir bahwa menantu yang baik seharusnya bangga bisa memanjakan mertuanya dengan barang-barang berkualitas. Doni yang berada di sana hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Tita. Ia tahu bahwa badai besar akan segera datang, namun ia tetap memilih untuk tidak bersuara dan membiarkan ibunya terus melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati istrinya. Tita berjalan mendekati mereka, lalu duduk di sofa dengan tenang namun dengan tatapan yang sangat tajam. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun hingga suasana menjadi sunyi senyap. Dina yang merasa terganggu dengan keheningan itu mulai mengomel, menuduh Tita sedang bersikap sombong karena merasa sebagai orang yang paling kaya di rumah tersebut. Tita kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Dokumen itu berisi seluruh laporan transaksi kartu kredit yang mencurigakan selama sebulan terakhir. Tita menantang Ibu Helena untuk menjelaskan setiap angka yang tertera di sana dengan logika yang masuk akal. Ibu Helena tertawa meremehkan, menganggap bahwa Tita sedang melakukan sandiwara yang berlebihan. Ia tetap bersikukuh bahwa apa yang ia lakukan adalah haknya sebagai orang tua dari suami Tita. Ia bahkan dengan berani mengatakan bahwa jika Tita tidak mampu membiayai gaya hidup mereka, maka Tita tidak pantas menyandang gelar sebagai direktur utama yang sukses. Mendengar kata-kata itu, Tita merasa harga dirinya sebagai manusia telah diinjak-injak. Ia menyadari bahwa selama ini mereka tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga,
melainkan hanya sebagai mesin uang yang bisa mereka eksploitasi kapanpun mereka mau. Dina mulai kehilangan kendali dan memaki Tita dengan kata-kata yang sangat tidak pantas di depan Doni dan Pak Dirman. Ia menuduh Tita sebagai wanita yang kikir dan egois, karena telah membatasi fasilitas yang selama ini mereka nikmati. Doni yang seharusnya membela istrinya, justru ikut menyalahkan Tita karena dianggap telah mempermalukan ibunya di depan umum. Hati Tita hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia benar-benar sendirian. Tidak ada perlindungan, tidak ada pengertian, dan tidak ada rasa kasih sayang. Semua yang ia lihat hanyalah topeng yang kini telah terbuka lebar. Pak Dirman tidak tahan lagi melihat menantunya diperlakukan secara keji. Ia berdiri dan mencoba melerai perdebatan itu. Namun Ibu Helena segera membentak suaminya agar tutup mulut. Pak Dirman menatap Tita dengan pandangan penuh rasa iba dan permohonan maaf. Namun ia sendiri tidak berdaya karena Ibu Helena memegang kendali atas keuangan keluarga mereka selama ini. Tita menatap Pak Dirman sekilas. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan menuju kamarnya, mengunci pintu dengan sangat rapat, dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan jatuh tanpa henti. Malam itu, Tita tidak keluar dari kamarnya. Ia menghabiskan waktu dengan merenung dan menyusun rencana akhir. Ia sadar bahwa kesabarannya telah melampaui batas yang wajar. Jika ia terus membiarkan perlakuan ini berlanjut, maka ia akan kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya sendiri. Ia mulai menghubungi pengacara Ika Sulowati untuk merencanakan langkah hukum agar seluruh akses keuangan pribadinya benar-benar diputus dari keluarga Doni. Tita kini tidak lagi mencari keadilan melalui diskusi. Ia mencari keadilan melalui tindakan yang akan memaksa keluarga itu untuk menghadapi kenyataan pahit atas perbuatan mereka. Doni sempat mencoba membujuk Tita melalui pesan singkat, namun Tita memblokir seluruh akses komunikasi suaminya. Ia telah membulatkan tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Sementara itu, di ruang tengah, Ibu Helena dan Dina masih asyik membicarakan rencana liburan berikutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar yang terkunci itu, Tita sedang menyiapkan sebuah langkah strategis yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Perlawanan Tita baru saja dimulai, dan ia memastikan bahwa kali ini tidak ada satu orang pun yang akan bisa lolos dari konsekuensi perbuatannya. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak setelah Tita memilih untuk benar-benar menutup akses keuangan bagi keluarga Doni. Ibu Helena dan Dina sempat mencoba mengakses rekening Tita secara daring melalui komputer yang pernah mereka gunakan. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa semua kata sandi telah diubah dan sistem keamanan perbankan telah diperketat. Mereka mulai panik. Ibu Helena berteriak-teriak di ruang tamu, menuntut Tita keluar dari kamar untuk menjelaskan apa yang telah ia lakukan. Doni hanya bisa berdiri kebingungan di tengah pusaran kemarahan ibunya. Sementara Pak Dirman tampak duduk termenung di pojok ruangan dengan raut wajah yang semakin cemas. Di tengah situasi yang kacau itu, Pak Dirman memutuskan bahwa sudah saatnya kebenaran diungkapkan sebelum keadaan menjadi jauh lebih parah. Saat malam tiba dan semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, Pak Dirman diam-diam mengetuk pintu kamar Tita. Ia membawa sebuah amplop coklat tua yang tampak sudah sangat usang. Tita yang awalnya ragu, akhirnya membuka pintu setelah melihat tatapan memohon dari Pak Dirman. Dengan tangan yang gemetar, Pak Dirman menyerahkan dokumen tersebut kepada Tita. Ia mengaku bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan keluarga suaminya menindas orang yang begitu baik seperti Tita. Tita membuka amplop itu dan membaca isinya dengan teliti. Lembaran demi lembaran kertas tersebut mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, Doni bukanlah anak kandung dari Ibu Helena dan Pak Dirman. Doni adalah seorang anak pungut yang diambil dari sebuah panti asuhan ketika ia masih bayi. Dokumen tersebut adalah surat pernyataan adopsi resmi yang disimpan oleh Pak Dirman selama puluhan tahun. Pak Dirman menceritakan bahwa Ibu Helena sengaja mengadopsi Doni hanya untuk memuaskan egonya dan memiliki alat untuk menjaga hubungan agar tidak ditinggalkan oleh suaminya. Tita membaca setiap detail pernyataan tersebut dengan napas yang tertahan. Ia akhirnya mengerti mengapa selama ini Ibu Helena begitu posesif dan manipulatif terhadap Doni, karena Doni dianggap sebagai properti yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Pak Dirman mengaku bahwa ia sebenarnya sangat menyayangi Doni seperti anak sendiri,
Namun ia tidak berdaya melawan dominasi Ibu Helena yang menggunakan status Doni sebagai alat penekan. Tita merasa sangat terpukul, bukan karena ia membenci Doni, melainkan karena ia menyadari betapa rumitnya jeratan emosional yang selama ini membelenggu suaminya sendiri. Pikiran Tita mulai bekerja dengan cepat. Ia kini memiliki senjata yang paling mematikan untuk membongkar fondasi kekuasaan Ibu Helena. Namun, ia merasa perlu berhati-hati dalam menggunakan informasi ini. Tita berterima kasih kepada Pak Dirman dan memintanya untuk tetap tenang sementara ia menyusun langkah selanjutnya. Pak Dirman merasa lega setelah beban rahasia itu akhirnya terlepas dari pundaknya. Ia berharap bahwa kebenaran ini akan membuka mata Doni untuk keluar dari cengkeraman ibunya dan mulai hidup sebagai pria yang mandiri serta memiliki harga diri. Mbak Sari, yang secara tidak sengaja melihat percakapan tersebut dari kejauhan, merasa bahwa angin perubahan akan segera bertiup kencang di rumah ini. Ia melihat Tita keluar dari kamar dengan wajah yang tampak lebih tenang namun penuh dengan tekad yang membaja. Tita tidak lagi terlihat seperti wanita yang tertindas. Ia kini tampak seperti seorang panglima perang yang sedang memegang peta kemenangan. Mbak Sari merasa kagum melihat ketangguhan majikannya yang mampu melewati masa-masa tersulit dengan kepala tegak. Meskipun ia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Ibu Helena mencoba memancing Tita keluar dengan menghina pekerjaan Tita sebagai direktur utama yang menurutnya tidak berguna bagi keluarga. Ibu Helena sengaja memecahkan piring di meja makan untuk menarik perhatian Tita. Namun, Tita hanya keluar dari kamarnya dengan langkah yang mantap, lalu duduk di depan Ibu Helena tanpa sedikit pun rasa takut. Ia menatap mata mertuanya itu dengan pandangan yang sangat tenang, seolah-olah ia sedang memegang kendali penuh atas hidup Ibu Helena. Ibu Helena sempat tertegun sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Tita kali ini. Tita tidak membalas makian Ibu Helena dengan teriakan. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang bagi Ibu Helena terasa sangat mengancam. Tita tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan di rumah ini kini telah menjadi sebuah permainan strategi di mana ia adalah pemenangnya. Ia memberikan instruksi kepada Mbak Sari untuk tidak melayani permintaan apapun dari Ibu Helena dan Dina mulai hari ini. Perintah itu disampaikan dengan suara yang sangat jelas dan tegas, sehingga tidak ada ruang bagi siapapun untuk membantahnya. Ibu Helena merasa sangat geram. Namun ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap Tita yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang begitu tak terjamah. Puncak penderitaan Tita memuncak saat ia jatuh sakit akibat kelelahan yang luar biasa dan tekanan mental yang tak kunjung henti. Tubuhnya yang biasanya bugar tiba-tiba melemah, membuat ia harus terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Di saat-saat kritis seperti itu, Ibu Helena dan Dina bukannya menunjukkan simpati, malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengacak-acak dokumen perusahaan yang Tita simpan di ruang kerjanya. Mereka mencari celah hukum yang bisa digunakan untuk mengambil alih aset Tita secara paksa dengan memanfaatkan kondisi fisik Tita yang sedang tidak berdaya. Pak Dirman, yang melihat perilaku keji tersebut, hanya bisa menatap dari kejauhan dengan air mata yang menetes. Doni, yang awalnya sempat menunjukkan keraguan, kembali dipengaruhi oleh ibunya untuk menekan Tita agar menandatangani surat kuasa pengalihan aset. Doni memasuki kamar Tita dengan wajah yang tampak dingin, membawa dokumen yang telah disiapkan oleh ibunya. Ia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar rumah tangga mereka tetap bisa bertahan. Tita yang sedang demam tinggi menatap suaminya dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia tidak percaya bahwa pria yang pernah ia cintai dan ia dukung selama ini tega melakukan hal sehina itu saat ia sedang berjuang dengan kesehatannya. Tita menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. Ia merasa telah melampaui batas kesabarannya sebagai seorang manusia. Ia memberikan seluruh kasih sayangnya, hartanya, dan hidupnya untuk keluarga ini. Namun sebagai imbalannya, ia justru dihancurkan saat ia berada di titik terendah. Air mata Tita membasahi bantalnya setiap malam. Mbak Sari yang melihat majikannya menderita terus-menerus merasa hatinya teriris. Ia diam-diam membawakan obat dan makanan untuk Tita, memastikan bahwa majikannya tetap memiliki tenaga untuk melawan di kemudian hari. Mbak Sari merasa marah karena di saat Tita sakit, rumah ini justru dijadikan arena perampokan oleh Ibu Helena dan Dina. Penderitaan Tita terasa semakin lengkap ketika Doni mulai mengancam akan menceraikannya jika Tita tidak mau menandatangani dokumen tersebut.
Doni berkata bahwa ia tidak membutuhkan istri yang sudah tidak bisa memberikan dukungan materi lagi bagi keluarganya. Tita tersenyum getir mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa cinta Doni selama ini hanyalah sebuah transaksi ekonomi yang dibungkus dengan janji pernikahan. Tita merasa dunianya sudah habis. Ia sempat terlintas di pikirannya untuk menyerah saja. Namun sebuah kekuatan besar di dalam dirinya memerintahkan ia untuk terus bertahan dan tidak membiarkan orang-orang jahat itu menang. Di tengah sakitnya, Tita mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk menghubungi pengacara Ika Sulowati melalui ponsel yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ia memberikan instruksi tegas untuk segera memproses gugatan cerai dan tindakan hukum atas upaya paksa yang dilakukan oleh Doni dan keluarganya. Tita merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri dengan kebaikannya. Ia merasa sangat lelah, namun ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka Ibu Helena akan berhasil menginjak-injak harga dirinya hingga ke titik yang tidak bisa diperbaiki lagi. Hari-hari bagi Tita menjadi sangat panjang dan menyiksa. Setiap kali pintu kamar terbuka, ia selalu bersiap untuk menghadapi serangan baru dari Dina atau paksaan dari Doni. Ibu Helena seringkali masuk ke kamar Tita hanya untuk memaki-maki dan menuduh Tita sebagai istri yang tidak tahu diri, karena telah memblokir rekening mereka. Tita hanya diam, menutup mata, dan membiarkan suara-suara sumbang itu berlalu seperti angin. Ia telah mengunci hatinya dari semua rasa sakit tersebut. Ia kini hanya fokus pada pemulihan kesehatan dan menunggu momen yang tepat untuk melayangkan serangan balasan yang akan menghancurkan mereka semua. Pak Dirman diam-diam sering membawakan makanan yang aman untuk Tita ketika Doni tidak ada di rumah. Ia merasa sangat menyesal atas semua perilaku keluarganya. Pak Dirman seringkali berbisik kepada Tita agar tetap kuat dan tidak menyerah. Tita merasa sedikit terhibur oleh perhatian Pak Dirman, satu-satunya orang di rumah itu yang masih memiliki hati nurani. Tita mulai bisa bangkit perlahan. Ia mulai bisa duduk dan mengatur dokumen-dokumen pribadinya yang tersisa. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja di bawah kaki keluarga yang tidak tahu balas budi ini. Malam itu, Tita menatap keluar jendela dengan tatapan yang penuh tekad. Ia telah melewati batas kesabarannya, dan kini ia siap untuk menjadi sosok yang tegas. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi belas kasihan bagi mereka yang telah menzalimi dirinya. Ia tahu bahwa ia akan segera keluar dari rumah ini sebagai pemenang. Ia telah merancang skenario di mana semua orang yang terlibat dalam penghancuran hidupnya akan mendapatkan karmanya masing-masing. Penderitaan yang ia rasakan selama ini hanyalah bahan bakar bagi api perlawanan yang kini berkobar di dalam jiwanya, siap untuk membakar segala keserakahan yang ada di hadapannya. Tita akhirnya bangkit dari masa pemulihannya dengan tekad yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai bergerak dengan presisi seorang direktur utama yang sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan semua bukti penipuan, pemalsuan tanda tangan, dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Ibu Helena serta Dina selama 3 tahun terakhir. Tita bekerja sama erat dengan pengacara Ika Sulowati untuk memastikan setiap bukti yang dikumpulkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan keluarga Doni. Baginya, keadilan harus ditegakkan melalui jalur yang benar dan membuat pelakunya tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Tita menginstruksikan staf kepercayaannya di kantor untuk memutus seluruh akses pihak ketiga ke dalam sistem keuangan perusahaan. Ia juga mulai memproses pengalihan aset rumah yang selama ini mereka tempati agar segera dijual dan dananya diamankan di rekening yang tidak bisa dijangkau oleh Doni. Di dalam rumah, suasana berubah total. Tita tidak lagi memberikan respon atas teriakan Ibu Helena. Ia seringkali mengabaikan kehadiran mereka seolah-olah mereka adalah orang asing. Perubahan sikap Tita yang sangat tenang namun menghanyutkan ini justru membuat Ibu Helena dan Dina merasa sangat tidak nyaman dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Doni, yang merasa posisinya semakin terancam, mulai mencoba kembali bersikap manis kepada Tita. Ia membawakan bunga dan mencoba mengajak makan malam, berharap Tita akan kembali melunak seperti dulu. Namun, Tita hanya menatapnya dengan tatapan kosong tanpa emosi. Tita memberikan ultimatum terakhir kepada Doni bahwa ia telah mendaftarkan gugatan cerai dan akan membawa kasus ini ke pengadilan dalam waktu dekat. Doni terperangah mendengar hal itu.
Ia tidak menyangka Tita akan berani menempuh jalur hukum yang akan menghancurkan citra keluarga mereka di depan publik dan rekan bisnis Tita. Dina yang menyadari bahwa fasilitas kemewahannya akan segera berakhir, mencoba melakukan upaya terakhir dengan mengancam akan menyebarkan fitnah tentang Tita di kantor. Namun, Tita hanya tertawa kecil. Tita telah menyiapkan tim humas dan legal yang jauh lebih siap untuk menghadapi ancaman tersebut. Tita dengan tenang mengatakan kepada Dina bahwa jika ia berani melakukan hal itu, maka seluruh bukti kejahatan mereka akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian. Ancaman balik dari Tita membuat Dina terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan wanita yang tidak lagi bisa dipermainkan. Pak Dirman memberikan dukungan penuh kepada Tita secara diam-diam. Ia bahkan bersedia menjadi saksi kunci di pengadilan mengenai status Doni sebagai anak adopsi dan bagaimana Ibu Helena telah menyalahgunakan posisi tersebut selama ini. Pak Dirman merasa bahwa inilah satu-satunya jalan untuk membebaskan Doni dari pengaruh buruk ibunya. Meskipun ia tahu bahwa ini akan sangat menyakitkan bagi Doni, Pak Dirman percaya bahwa kejujuran adalah satu-satunya cara bagi Doni untuk bisa tumbuh sebagai pria yang dewasa dan bertanggung jawab di masa depan. Mbak Sari pun mulai berani bersuara di hadapan Ibu Helena. Ketika Ibu Helena mencoba memaki Mbak Sari karena tidak segera menyajikan makanan, Mbak Sari dengan tenang mengatakan bahwa ia hanya bekerja untuk Tita dan tidak lagi terikat dengan perintah Ibu Helena. Sikap berani Mbak Sari ini menjadi kejutan besar bagi Ibu Helena yang selama ini merasa sebagai ratu di rumah tersebut. Ia menyadari bahwa kekuasaannya telah benar-benar runtuh. Tidak ada lagi orang yang bisa ia perintah. Tidak ada lagi uang yang bisa ia kuras, dan tidak ada lagi menantu yang bisa ia tindas. Tita mulai memindahkan barang-barang pribadinya ke apartemen yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Ia tidak ingin lagi menghabiskan 1 detik pun di rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu. Ia telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Pada hari yang telah ditentukan, Tita akan mengundang pihak pengadilan untuk mengeksekusi pengosongan rumah. Ia ingin memberikan pelajaran terakhir bahwa semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati bukanlah hak mereka, melainkan hasil dari jerih payah seseorang yang telah mereka zalimi dengan sangat keji. Suasana rumah yang sunyi di malam hari kini terasa sangat mencekam bagi keluarga Doni. Mereka menyadari bahwa badai besar yang selama ini mereka remehkan telah berubah menjadi topan yang akan menyapu bersih kehidupan mereka. Ibu Helena duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong, merenungi nasibnya yang akan segera berakhir. Sementara itu, Tita di kamarnya sedang memandang foto keluarga kecilnya yang dulu ia harapkan bisa bahagia. Kini ia tahu bahwa ia harus membuang masa lalu itu jauh-jauh untuk bisa mulai melangkah menuju kebebasan yang hakiki. Ia telah siap untuk menutup buku kehidupan lamanya dan menulis babak baru yang tidak akan lagi dikendalikan oleh ketamakan orang lain. Hari eksekusi tiba dengan suasana yang sangat tegang. Sejak pagi, rumah mewah tersebut sudah dikelilingi oleh petugas keamanan dan pengacara Ika Sulowati. Ibu Helena dan Dina sempat mencoba melakukan perlawanan dengan berteriak dan mengeluarkan kata-kata kotor, namun semuanya sia-sia. Tita berdiri di ruang tengah dengan penampilan yang sangat profesional dan tenang. Saat pengacara Ika membacakan surat perintah pengosongan rumah dan gugatan hukum atas penipuan aset, wajah Ibu Helena berubah drastis menjadi pucat pasi. Ia tidak lagi memiliki pembelaan apapun untuk diucapkan. Doni berdiri di samping ibunya dengan tubuh yang gemetar hebat. Saat pengacara Ika mulai memaparkan bukti-bukti penggelapan dana dan pemalsuan dokumen, Doni mencoba memprotes. Namun, Tita memotongnya dengan suara yang sangat tegas. Tita mengeluarkan surat pernyataan adopsi asli yang ia terima dari Pak Dirman. Dengan suara yang jelas dan dingin, Tita berkata kepada Doni bahwa ia tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan keluarga yang telah memerasnya. Ia menatap Doni tajam dan berteriak bahwa ia tidak memiliki keluarga lagi, karena ia sadar suaminya hanyalah alat bagi ibunya untuk menghancurkan hidupnya. Suasana hening seketika. Doni tertegun mendengar rahasia masa lalunya yang baru saja diungkapkan dengan begitu kejam di depan semua orang. Ia jatuh terduduk di lantai, seolah seluruh tenaganya hilang dalam sekejap. Ibu Helena mencoba memegang tangan Doni, namun Doni menepisnya dengan sangat kasar. Untuk pertama kalinya, Doni melihat ibunya bukan sebagai sosok yang ia cintai, melainkan sebagai sosok yang telah memanipulasi hidupnya sejak ia kecil. Rahasia itu menjadi senjata yang paling mematikan,
menghancurkan hubungan antara ibu dan anak yang selama ini dibangun di atas fondasi kebohongan. Dina mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun pengacara Ika menunjukkan bukti transfer uang yang langsung mengarah ke rekening pribadi Dina. Dina tidak bisa berkata apapun. Ia menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa permainan licik yang mereka mainkan selama ini telah berakhir dengan kekalahan telak. Ibu Helena yang selama ini merasa sebagai penguasa absolut, kini terlihat begitu rapuh dan tua. Ia tidak lagi memiliki martabat yang tersisa. Tita menatap mereka dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi kemarahan yang tersisa, hanya sebuah kelegaan karena neraka yang ia tinggali selama ini akhirnya akan segera berakhir. Pak Dirman muncul dari balik ruangan dan menatap istri serta anaknya dengan tatapan penuh keprihatinan. Ia menegaskan di depan petugas bahwa apa yang dilakukan Tita adalah tindakan yang benar secara hukum. Pak Dirman menyatakan bahwa ia akan menjadi saksi di pengadilan untuk mendukung seluruh bukti yang dimiliki Tita. Ibu Helena memaki suaminya sebagai pengkhianat, namun Pak Dirman hanya diam. Ia merasa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa hidupnya dari dosa yang telah ia biarkan terjadi selama bertahun-tahun. Tita memberikan waktu 1 jam bagi mereka untuk mengemasi barang-barang pribadi sebelum petugas membawa mereka keluar. Dina menangis histeris, memohon agar Tita memberikan kesempatan lagi, namun Tita tetap pada pendiriannya. Tita mengatakan bahwa kesempatan sudah diberikan berkali-kali namun mereka justru memanfaatkannya untuk menghancurkannya. Ia meminta petugas untuk memastikan bahwa tidak ada satu barang pun milik perusahaan atau aset pribadinya yang dibawa oleh mereka. Mbak Sari membantu mengawasi proses tersebut, memastikan bahwa setiap sudut rumah diperiksa dengan teliti. Proses pengosongan rumah berjalan dengan sangat cepat. Barang-barang mewah hasil curian Ibu Helena dan Dina disita sebagai bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Saat mereka digiring keluar dari rumah, para tetangga mulai berkumpul dan melihat kejadian tersebut dengan rasa heran. Nama baik keluarga Helena yang selama ini dijaga dengan berpura-pura mewah, kini hancur lebur di mata masyarakat. Doni berjalan keluar dengan langkah gontai, tidak lagi memiliki tujuan dan tidak lagi memiliki keluarga yang bisa ia banggakan. Kehidupannya yang selama ini diisi dengan kebohongan kini benar-benar runtuh total. Tita berdiri di ambang pintu rumahnya, melihat mobil yang membawa mereka pergi menjauh dari area perumahan. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi peras-memeras, dan tidak ada lagi ketakutan di dalam hatinya. Ia berbalik dan melihat Mbak Sari yang tersenyum lega. Tita tahu bahwa meskipun perjalanan hukum masih akan panjang, setidaknya langkah pertama menuju pemulihan hidupnya telah berhasil ia ambil dengan sangat gemilang. Ia telah memenangkan pertempuran besar, dan kini ia siap untuk menata kembali puing-puing hidupnya. Kehidupan berubah total bagi Ibu Helena dan Dina setelah mereka diusir dari rumah mewah tersebut. Tanpa harta, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa akses ke rekening Tita, mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sangat kumuh. Ibu Helena yang selama ini terbiasa hidup mewah dengan fasilitas kelas atas kini harus berjuang bertahan hidup dengan uang sisa penjualan perhiasan yang ia curi secara sembunyi-sembunyi. Kondisi kesehatan Ibu Helena menurun drastis. Ia sering jatuh sakit karena stres yang berkepanjangan dan pola makan yang tidak teratur. Sementara Dina tidak mampu berbuat apapun selain mengeluh. Dina yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya kini harus mencari pekerjaan kasar untuk menyambung hidup. Ia seringkali dipecat karena sikapnya yang arogan dan tidak bisa bekerja sama dengan rekan kerja. Setiap hari, mereka bertengkar hebat di dalam kontrakan. Ibu Helena terus menyalahkan Dina atas kegagalan rencana mereka. Sementara Dina menyalahkan ibunya karena telah memicu kemarahan Tita yang berujung pada kehancuran mereka. Hubungan ibu dan anak itu tidak lagi dipenuhi kasih sayang, melainkan penuh dengan kebencian dan tuduhan. Mereka benar-benar terlunta-lunta dan merasa terasing dari lingkungan sekitar yang memandang mereka dengan tatapan curiga. Doni, yang sempat mencoba mencari kehidupan sendiri, akhirnya jatuh ke dalam lembah depresi yang sangat dalam. Ia kehilangan pekerjaan karena reputasinya yang hancur akibat pemberitaan kasus hukum yang melibatkan keluarganya. Ia tidak tahu harus kemana lagi karena statusnya sebagai anak adopsi telah memutus ikatan emosionalnya dengan Ibu Helena. Doni mencoba mencari Tita untuk meminta maaf,
Namun ia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Tita benar-benar telah menutup pintu masa lalunya. Doni akhirnya menjadi pria yang tidak memiliki tujuan hidup, sering terlihat duduk di pinggir jalan dengan pakaian yang kotor, menyesali segala perbuatannya yang pengecut. Pak Dirman, yang selama ini diam, akhirnya memilih untuk hidup sendiri dengan menjauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menggunakan sisa tabungannya untuk membuka warung kecil di desa kelahirannya. Ia merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk menarik kembali waktu. Pak Dirman sering mengirimkan surat permohonan maaf kepada Tita melalui pengacara Ika, meskipun ia sadar bahwa luka yang dibuat oleh keluarganya sangat dalam dan sulit untuk disembuhkan. Ia menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang mendalam atas ketidakmampuannya melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Di sisi lain, Tita berhasil memulihkan kondisi perusahaannya dengan sangat cepat. Ia bangkit dari keterpurukan dan fokus pada pengembangan bisnisnya. Namun, Tita tidak lagi menjadi sosok yang sama. Ia menjadi lebih tertutup dan sangat berhati-hati dalam menaruh kepercayaan kepada orang lain. Ia banyak menghabiskan waktu dengan Mbak Sari yang kini telah menjadi orang kepercayaan sekaligus pendamping hidupnya dalam mengelola rumah tangga yang tenang. Mbak Sari sering menceritakan kabar tentang keadaan keluarga Doni yang kini hidup menderita. Namun Tita tidak menunjukkan rasa simpati maupun rasa puas. Ia hanya menganggap bahwa itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh setiap perbuatan jahat. Kehidupan Ibu Helena dan Dina dikontrakan semakin memburuk ketika mereka mulai kehabisan uang. Mereka tidak lagi mampu membayar sewa dan terpaksa sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ibu Helena sering jatuh pingsan karena penyakitnya yang tidak tertangani dengan baik. Sementara Dina mulai menjual sisa-sisa pakaian mahalnya hanya untuk bisa makan 1 kali sehari. Tidak ada teman atau kerabat yang sudi membantu mereka karena mereka dikenal sebagai keluarga penipu. Mereka akhirnya benar-benar terisolasi dari dunia luar, menghadapi kenyataan pahit bahwa harta yang mereka kejar dengan cara yang kotor justru menjadi penyebab utama kehancuran hidup mereka. Doni akhirnya jatuh sakit parah akibat gaya hidup yang tidak teratur dan tekanan mental. Ia harus dirawat di rumah sakit pemerintah dengan biaya yang seadanya karena tidak ada lagi asuransi kesehatan yang menanggungnya. Di tempat tidur rumah sakit yang sederhana, ia sering merenungi masa lalunya. Ia ingat saat Tita dengan penuh kasih sayang melayaninya dan memberikan kehidupan yang sangat nyaman. Doni menyesal telah mengabaikan ketulusan tersebut demi mengikuti ambisi ibunya yang tidak masuk akal. Ia menyadari bahwa harta dan jabatan tidak akan pernah bisa menggantikan ketenangan batin yang kini telah hilang selamanya dari hidupnya. Karma benar-benar telah bekerja dengan cara yang sangat kejam namun adil bagi mereka semua. Ibu Helena, yang dulunya begitu sombong, kini harus memohon-mohon kepada pemilik kontrakan agar tidak diusir. Dina, yang dulunya selalu tampil dengan barang bermerek, kini harus memakai pakaian bekas yang sudah lusuh. Dan Doni, yang dulu begitu angkuh dengan statusnya sebagai anak orang berada, kini harus menanggung beban hidup sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Tita, di sisi lain, terus melangkah maju dengan kesuksesan yang semakin besar, membuktikan bahwa orang yang jujur akan selalu mendapatkan jalannya sendiri, sementara orang yang berbuat curang akan terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan, meninggalkan jejak penderitaan yang semakin nyata bagi keluarga Ibu Helena. Kondisi kesehatan Ibu Helena kini sangat memprihatinkan. Ia terbaring lemah di atas dipan tua di sebuah kontrakan sempit yang pengap, dengan napas yang tersengal-sengal menahan sakit di dadanya. Dina, yang dulunya begitu manja dan angkuh, kini hanya bisa menatap ibunya dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi uang untuk membawa ibunya ke rumah sakit yang layak. Mereka hanya bisa mengandalkan pengobatan tradisional yang tidak membuahkan hasil. Penderitaan fisik itu kini menyatu dengan penderitaan batin, karena tidak ada lagi satupun orang yang sudi menjenguk atau memberikan bantuan sekecil apapun. Doni, yang sempat menghilang selama berbulan-bulan, akhirnya muncul kembali di depan pintu kontrakan mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya compang-camping, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Saat melihat kondisi ibunya, Doni tidak lagi merasakan rasa iba yang mendalam seperti dulu. Ia merasa seolah-olah ia sedang melihat orang asing yang telah menghancurkan hidupnya. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata perpisahan.
Doni hanya duduk terdiam di lantai, menatap kosong ke dinding yang berlumut, menyadari bahwa inilah ujung dari segala keserakahan yang pernah mereka agungkan di masa lalu. Kehidupan mereka bertiga di dalam kontrakan sempit itu menjadi neraka yang nyata. Setiap hari diisi dengan kelaparan, pertengkaran kecil yang tidak berarti, dan penyesalan yang tidak pernah berujung. Ibu Helena seringkali mengigau, memanggil-manggil nama Tita, seolah ia berharap menantunya itu akan datang dan menyelamatkan mereka. Namun, setiap kali sadar, ia kembali ke dalam dunianya yang penuh kepahitan. Dina yang kini bekerja serabutan sebagai pencuci piring di warung makan kecil harus pulang dengan tubuh yang penuh lebam akibat kelelahan. Mereka saling menyalahkan, namun sadar bahwa tidak ada tempat lagi untuk mereka berpaling. Di sisi lain, Tita telah benar-benar melupakan masa lalu tersebut dan fokus pada pengembangan perusahaan serta kegiatan sosialnya. Ia seringkali terjun langsung membantu masyarakat yang kurang mampu. Tanpa ia ketahui, di sebuah pelosok kota yang jauh, keluarga Doni sedang perlahan-lahan meredup menuju titik akhirnya. Tita telah mencapai kedamaian batin yang luar biasa. Ia tidak lagi menyimpan dendam, namun ia juga tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menengok ke belakang. Baginya, setiap orang harus bertanggung jawab atas jalan yang telah mereka pilih, baik atau buruk. Suatu hari, kabar tentang kondisi Ibu Helena sampai ke telinga Pak Dirman. Meskipun ia sudah menjauh, rasa kasihannya sebagai suami meski diusir oleh Ibu Helena, Doni dan Dina karena dicap sebagai pengkhianat namun manusia dan keluarga. Pak Dirman diam-diam mengirimkan sedikit uang melalui perantara agar Ibu Helena setidaknya bisa mendapatkan makanan yang layak. Namun, uang itu tidak pernah sampai ke tangan mereka dengan utuh karena seringkali habis terserap untuk hutang-hutang kecil yang menumpuk. Pak Dirman hanya bisa berdoa dari kejauhan, berharap mereka mendapatkan pengampunan atas segala dosa yang telah dilakukan kepada orang-orang yang selama ini sudah mereka zalimi dengan sangat kejam. Mbak Sari seringkali bertanya kepada Tita, apakah ia tidak ingin mengetahui kabar keluarga Doni. Tita selalu menjawab dengan tenang bahwa hidupnya kini sudah penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan baru, sehingga ia tidak ingin mengotori pikirannya dengan hal-hal yang menyakitkan dari masa lalu. Mbak Sari memahami sikap Tita dan merasa bangga atas kekuatan mental yang ditunjukkan oleh majikannya. Ia tahu bahwa Tita telah mengalami transformasi yang luar biasa, dari seorang wanita yang mudah dimanfaatkan menjadi seorang pemimpin yang sangat tangguh dan tidak tergoyahkan oleh siapapun. Doni akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan tersebut tanpa pamit kepada Ibu Helena dan Dina. Ia berjalan tanpa arah di tengah hujan deras, merasa bahwa kehadirannya hanya akan menambah beban penderitaan bagi mereka. Ia menjadi tunawisma, tidur di emperan toko dan makan dari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang lain. Hidupnya benar-benar telah terjun bebas ke titik paling bawah. Setiap kali ia melihat iklan perusahaan Tita di jalanan, ia hanya bisa menatapnya dengan rasa sesal yang mendalam, menyadari bahwa ia telah melepaskan permata yang sangat berharga demi mengikuti fata morgana yang justru membusukkan jiwanya. Penderitaan yang mereka alami bukanlah hasil dari kutukan, melainkan konsekuensi logis dari tindakan yang mereka tanam. Ibu Helena, Dina, dan Doni kini hidup dalam pengasingan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak lagi dikenal oleh lingkungan sebagai keluarga yang terpandang, melainkan sebagai orang-orang yang harus dihindari. Kehidupan mereka kini sangat tenang, namun ketenangan itu adalah ketenangan yang kelam, di mana hanya tersisa rasa sepi dan penantian akan akhir dari segala penderitaan yang harus mereka tanggung sepanjang sisa hidup mereka di dunia yang fana ini. Takdir membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Suatu sore yang mendung, Tita sedang berkunjung di sebuah daerah kumuh untuk memberikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan. Di tengah kerumunan orang, matanya menangkap sosok seorang wanita tua yang duduk di atas kursi kayu reot di depan sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Wanita itu adalah Ibu Helena, yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan pakaian yang lusuh dan sorot mata yang telah kehilangan seluruh kesombongannya. Di sampingnya, Dina yang sudah terlihat sangat kuyu sedang mencoba membersihkan sisa makanan dari lantai yang kotor. Tita tertegun sejenak, namun ia tidak menarik langkahnya. Ia tetap berjalan dengan tenang, menyapa warga satu persatu hingga akhirnya ia berada tepat di depan gubuk tersebut. Ibu Helena yang menyadari kehadiran seseorang segera mendongak.
Saat matanya bertemu dengan tatapan Tita, ia gemetar hebat. Ia tidak menyangka wanita yang pernah ia peras habis-habisan itu kini berdiri di hadapannya dengan aura yang begitu mulia dan berwibawa. Ibu Helena tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Keangkuhan yang dulu menjadi tamengnya telah sirna, menyisakan hanya seorang wanita tua yang ringkih dan penuh dengan penyesalan yang membara. Dina yang menyadari siapa yang datang pun langsung menundukkan kepala. Ia merasa sangat malu, namun di balik rasa malunya, terselip harapan yang sangat tipis bahwa mungkin Tita akan memberikan bantuan. Tita memperhatikan kondisi mereka yang memprihatinkan dengan perasaan yang tenang. Ia tidak merasakan kebencian sedikit pun, juga tidak merasakan kepuasan melihat kehancuran mereka. Tita hanya merasa bahwa ini adalah bagian dari jalan hidup yang harus mereka tempuh. Tanpa banyak bicara, Tita memberikan instruksi kepada staf yayasannya untuk memberikan paket bantuan makanan dan kesehatan kepada keluarga tersebut. Layaknya ia membantu warga lainnya tanpa dibedakan. Di saat itulah, Doni muncul dari kejauhan dengan langkah yang gontai. Ia baru saja pulang dari mencari pekerjaan serabutan. Ia berhenti mendadak saat melihat Tita sedang berdiri di depan ibunya. Doni merasa dunianya seolah berhenti berputar. Ia tidak mampu menahan malu dan rasa sesal yang menyiksa jiwanya. Ia jatuh berlutut di tanah, tidak berani menatap wajah Tita. Tita memandang Doni sejenak, melihat betapa pria yang dulu ia banggakan sebagai suami kini telah hancur sepenuhnya. Tita memberikan bantuan itu kepada Ibu Helena, lalu berbalik pergi tanpa memberikan komentar apapun kepada Doni. Kebaikan Tita justru menjadi pukulan paling telak bagi mereka. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah membuang sosok yang memiliki hati seluas samudra demi keserakahan yang tidak ada gunanya. Ibu Helena akhirnya menangis terseduh-seduh. Bukan karena penderitaannya, tetapi karena sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan keberadaan seseorang yang sangat tulus dalam hidup mereka. Doni hanya bisa menatap punggung Tita yang semakin menjauh, menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk hidup bahagia bersama orang yang benar-benar mencintainya. Tita telah memberikan bantuan sebagai bentuk kemanusiaan, namun bagi mereka, itu adalah pengingat akan semua dosa yang telah mereka perbuat. Setelah hari itu, kehidupan keluarga Ibu Helena tidak berubah secara drastis, namun hati mereka telah berubah. Mereka mulai belajar untuk hidup dengan rendah hati dan menerima apa yang ada. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, melainkan mulai saling merawat dalam keterbatasan. Kehidupan mereka kini sangat jauh dari kemewahan yang dulu mereka agungkan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada kedamaian di rumah kontrakan kecil itu. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kesederhanaan, membawa beban penyesalan yang akan mereka tanggung hingga akhir hayat sebagai pengingat agar tidak pernah lagi mengulangi keserakahan yang sama. Tita kembali ke rutinitasnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia berhasil memutus rantai kebencian dengan memaafkan melalui tindakan nyata tanpa harus terlibat kembali dalam kehidupan mereka. Tita menemukan kebahagiaan sejati dalam kesuksesannya yang ia gunakan untuk menebar manfaat bagi orang lain. Ia tetap menjadi sosok direktur utama yang tegas dan tangguh, namun dengan hati yang jauh lebih luas. Ia tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi, karena ia tahu bahwa ujian hidup tersebut adalah pintu gerbang menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Rumah besar yang dulu pernah ia tempati kini sudah berganti pemilik, namun Tita tidak pernah merasa kehilangan. Ia tahu bahwa rumah yang paling berharga bukanlah bangunan megah, melainkan ketenangan di dalam hati. Kehidupan Tita kini dipenuhi dengan orang-orang yang tulus menyayanginya. Mbak Sari tetap setia mendampinginya sebagai bagian dari keluarga, dan Tita menikmati setiap momen keberhasilan yang ia raih dengan penuh rasa syukur. Masa lalu memang meninggalkan luka, namun Tita telah berhasil mengubah luka tersebut menjadi pelajaran berharga yang membuatnya menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, kuat, dan penuh dengan kasih sayang bagi sesama. Hikmah dari perjalanan hidup ini adalah bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa keberkahan, melainkan hanya akan menggali lubang kehancuran bagi pelakunya sendiri. Harta, jabatan, dan kedudukan hanyalah titipan sementara yang akan kehilangan maknanya ketika integritas dan rasa syukur telah luntur dari dalam jiwa. Kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia, dan pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk membuka kedok pengkhianatan,
sementara karma akan selalu hadir untuk menagih janji atas setiap kezaliman yang dilakukan. Apakah menurut Anda pemberian bantuan Tita kepada keluarga yang telah menghancurkannya adalah bentuk kelemahan? Atau justru itu adalah puncak dari kemenangan mental seorang wanita yang berkelas? Bagikan pendapat Anda mengenai apakah orang yang telah berkhianat kejam layak mendapatkan kesempatan kedua, atau harus dibiarkan menuai karmanya sendiri di kolom komentar.